Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang teknis Project 2 yang akan kita kerjakan selama kurang lebih 7 hari. Di Project 2 ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah semua kelas akan memulai pengerjaan proyek mulai tanggal 11 April 2023. Adapun untuk tanggal 10 April 2023, kalian gunakan untuk memahami penjelasan tentang video UX Journey dan menyiapkan instrumen yang terkait dengan UX Journey, mulai mencetak, kemudian menghubungi responden, menghubungi stakeholder, menyiapkan media-media terkait, alat rekam, dan sebagainya. Yang kedua, penjelasan tentang UX Journey dapat dilihat pada video yang nanti akan saya sematkan di deskripsi. Kurang lebih videonya ada di YouTube di link seperti yang terlihat di layar kaca kalian. Kemudian yang ketiga, semua aktivitas harus direkam dengan penamaan video mengikuti aturan di spreadsheet jadwal di sheet penamaan video. Adapun di spreadsheet jadwal, nanti kalian lihat di sheet penamaan video, di sini sudah jelas nama videonya seperti yang ada di sheet ini. Total kurang lebih ada sekitar 34 aktivitas atau 34 video yang harus kalian dokumentasikan. Kemudian yang keempat, case study yang kita gunakan untuk proyek kedua ini adalah yang pertama ada flight booking system, itu untuk kelas C dan B. Kemudian case study 2, train booking system, itu untuk kelas D, A, dan E. Jadi kalau di proyek pertama itu flight booking system untuk kelas D, A, E, sekarang dibalik flight booking system untuk kelas C dan B. Kemudian yang kelima, jadwal progres dapat dilihat di spreadsheet jadwal, di sheet jadwal progres. Jadi nanti kalian lihat di jadwal progres ini sudah terlihat aktivitas apa saja yang perlu kalian siapkan atau tanggal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah untuk Project 2 ini, kita akan mulai tanggal 10 April, ini tanggal 10 April. Kemudian progres pertama adalah hari Selasa, 11 April. Kemudian progres kedua adalah tanggal 12 April. Kemudian progres ketiga adalah tanggal 13 April 2023. Adapun jadwal atau jam pelaksanaan progres sudah saya tuliskan di jadwal progres di masing-masing kelas. Selanjutnya, aktivitas yang harus dilaporkan di setiap progres itu ada di spreadsheet jadwal, di sheet aktivitas setiap progres. Di sini sudah jelas aktivitas di setiap progres. Di progres pertama itu kalian harus menyampaikan mulai dari personality sampai prepare question. Kemudian di progres kedua ada mulai dari meet stakeholder sampai di user skenario dan user story. Di progres ketiga ada sitemap sampai di follow up. Waktu untuk pengerjaan UX Journey ini mulai tanggal 11 April sampai nanti tanggal 14 April 2023. Tetapi untuk progresnya itu tanggal 11 April, 12 April, sama 13 April. Selanjutnya, untuk progres, jika melewati jadwal progres, harap menyesuaikan dengan aktivitas yang harus dilaporkan saat progres saat itu. Jadi misal kalian untuk progres yang pertama, misal tidak bisa hadir, maka kalau jadwalnya sudah progres kedua, maka kalian langsung ke progres kedua. Tidak perlu
menyampaikan di progres yang pertama. Begitu juga kalau misal kalian sudah melewatkan progres 1 dan 2, maka kalian langsung ke progres ketiga. Selanjutnya, waktu untuk progres setiap mahasiswa itu maksimal adalah 2 menit. Kalian sampaikan hal-hal yang penting saja, tidak perlu dibacakan hasil dari UX Journey-nya karena nanti akan saya koreksi secara manual untuk setiap mahasiswa. Selanjutnya adalah untuk pengumpulan. Pengumpulan file ada di link yang seperti terlihat di layar kaca kalian. Nanti akan saya sematkan di kolom deskripsi di video ini. Batas pengumpulannya adalah Rabu 19 April 2023 jam 12.00. Adapun setiap video, jadi total tadi ada 34 video, itu kalian zip, kemudian kalian masukkan ke link pengumpulan dengan format kelas -nim, contoh kelas C, NIM lengkap kalian. Kemudian untuk pengumpulan buku atau hard copy itu maksimal tanggal 2 Mei 2023 jam 10 di meja saya di program studi. Ukuran buku harus kertas A5. Kalau lebih dari A5 maka nanti akan saya kembalikan. Tuliskan identitas berupa nama, NIM lengkap, kemudian kelas kalian. Fokus di dalam UX Journey ini adalah menemukan permasalahan yang belum diselesaikan oleh aplikasi yang sudah ada, berdasarkan pengalaman dari pengguna. Jadi selain kalian nanti menggali kebutuhan dari pengguna tersebut, kalian juga perlu menggali permasalahan yang belum diselesaikan oleh aplikasi sejenis dengan menggunakan UX Journey. Contoh, ketika seorang stakeholder atau seorang pelanggan dia ingin menggunakan aplikasi flight booking, maka biasanya akan diminta untuk registrasi, memasukkan nama, NIM, identitas yang lain, dan sebagainya. Nah, misal kalian ada ide karena dari stakeholder merasa, kenapa kita pada saat registrasi selalu diminta mendaftar menggunakan nama, kemudian identitas dan sebagainya. Kenapa kok kita tidak memasukkan saja NIK seperti itu? Nah, kalian punya ide pada bagian registrasi flight booking system itu mengintegrasikan dengan data NIK yang ada di database kependudukan untuk langsung mendapatkan semua data yang diperlukan. Atau juga misal ada pada bagian pemesanan, misal kita mau memesan, itu selalu diminta untuk memasukkan nama, kemudian nama depan, nama akhir, kemudian identitas yang lain, dan sebagainya. Kenapa kok kita tidak mengambil saja data tersebut berdasarkan NIK yang ada di database kependudukan? Nah, ini adalah contoh permasalahan yang belum diselesaikan oleh aplikasi yang sudah ada. Di samping dengan kebutuhan reguler dari aplikasi yang sudah ada. Jadi aplikasi yang sudah ada itu kita duplikat, kemudian kita tambahkan fitur misal untuk integrasi dan sebagainya. Fokusnya adalah kalau di UX Journey adalah menemukan permasalahan itu berdasarkan dari eksperimen pengguna. Beda dengan teknik elisitasi yang lain yang memang dia menggali berdasarkan kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Tapi kalau di UX Journey itu kita ingin menggalinya berdasarkan dari pengalaman penggunanya. Kemudian untuk detail setiap jadwal itu nanti kalian bisa lihat di spreadsheet jadwal yang sudah saya bagikan di proyek kedua ini. Itu bobotnya adalah 15% dengan pengerjaan itu kurang lebih sampai tanggal 14 April, tetapi pengumpulannya dilakukan tanggal 19 April. Jadi nanti ketika ada revisi, kalian masih ada waktu untuk mengumpulkan. Kemudian untuk detail perhitungan nilai kalian, nanti kalian bisa melihat di spreadsheet jadwal juga, termasuk
juga dengan contoh perhitungan nilai dari mahasiswa. Itu yang bisa saya sampaikan pada video penjelasan teknis tentang Project 2 ini. Tetap semangat untuk mengerjakan Project 2 ini dan semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.